Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan materi kita tentang kenaikan titik didih ya, yang kelanjutan tadi. Tapi ini mencari MR, massa molekul relatif. Nah, sekarang contoh soal yang kedua, perhatikan. Kristal belerang merupakan, belerang itu lambangnya S ya, rumus kimianya S. Merupakan senyawa kovalen sederhana. Untuk menentukan rumus molekul kristal belerang, sebanyak 35,5 gram kristal belerang dilarutkan dalam 100 gram CS2. Larutan yang terbentuk mendidih pada suhu 49,48 derajat Celcius. Jika KbCS2 sama dengan 2,35 derajat Celcius per molar dan titik didih CS2 46,23 derajat Celcius, tentukan MR belerang dan rumus molekulnya. ARS itu 32. AR itu atom relatif ya, massa atom relatif. Kalau MR massa molekul relatif. Oke, sekarang kita kerjakan. Diketahui. Nih, sebanyak 35,5 gram kristal belerang. Berarti apa itu? Massa belerangnya 35,5 gram. Dilarutkan dalam 100 gram CS2. Apa itu? Massa pelarut. Lambangnya apa? P. P sama dengan 100 gram. Larutan yang terbentuk mendidih. Nah, apa bedanya ini? Ada mendidih dan titik didih. Jadi dia mendidih pada suhu 49,48. Titik didihnya 46,23. Jadi nanti untuk mencari delta B-nya itu mendidih dikurangi titik didih. Nah, ini sama-sama lambangnya TP. Sama-sama titik didih. Titik didihnya itu 49,48, tapi ini pada saat apa? Pada saat mendidih. Pada saat mendidih. Sedangkan 46,23-nya ini juga TB. TB 46,23 derajat Celcius. Ini apa? Ini titik didih. Jadi suhunya itu lebih tinggi mendidih, ya. Kemudian jika KbCS2, Kb-nya sudah diketahui. KbCS2-nya adalah 2,35 derajat Celcius per molar. Yang ditanya ini, yang diketahui lagi masih ada satu lagi AR, massa atom relatif S, itu sama dengan 32. Nah, sekarang yang ditanya, ada dua di sini yang ditanya. Yang A, tentukan MR belerang. Nah, MR itu apa? Massa molekul ya. Ini MR belerang. MR-nya berapa? Nah, ini MR belerang. Yang B, rumus molekul. Nah, yang B yang ditanya adalah rumus molekul RM. Ini rumus molekul belerang. Oke, sekarang kita kerjakan satu-satu. Jawab. Yang pertama kita jawab A dulu. Ingat, kita punya rumus kan ya. Untuk apa rumusnya? Ingat, N sama dengan massa per MR. Ini rumus ini nggak boleh lupa. Kalau yang ditanya MR, berarti gimana? MR sama dengan N dikali massa. Tuh. Nah, MR kali gini-gini. Berarti N kali MR, kalau yang ditanya MR ya sama dengan massa. MR sama dengan massa per N. Nih. Maka ketika mencari MR itu rumusnya massa per N. Sekarang satu-satu. Massanya ada 35,5. Yang enggak ada siapa? N. N ini apa toh? N ini adalah mol. Nah, karena ini materi titik didih, kita mengkaitkan dengan apa rumusnya? Molal ya, molalitas. Delta TB sama dengan Kb dikali molal. Maka kita bisa mencari N ini dari molal. Rumus molal. Molal itu sama dengan apa rumusnya? N dikali 1000 per P. Nah, N-nya ini enggak ada. Molalnya juga enggak ada.
P-nya ada massa pelarut. Maka kita cari molal. Untuk mencari molal, apa rumusnya? Kita bisa menggunakan delta TB. Delta TB sama dengan KB dikali molal. Ini yang ada hanya KB. Berarti yang nggak ada siapa? Untuk mencari molal, delta TB. Kita cari delta TB. Delta TB sama dengan, nah, cara nyari delta TB-nya dari sini, lihat. TB mendidih dengan TB titik didih. Ini kan ada selisih nih. Berarti untuk mencari delta TB-nya itu kita bisa menggunakan TB pada saat mendidih dikurangi TB pada saat apa? Titik didih. Nah, ini bisa kita kurangi sama dengan TB mendidihnya kan 49,48 derajat Celcius dikurangi TB didihnya 46,23 derajat Celcius. 49,48 dikurangi 46,23 ketemunya 3,25. Apa satuannya? Derajat Celcius. Ketemulah delta TB. Baru bisa naik di atas. Delta TB-nya ada, KB-nya ada, yang nggak ada molal. Nah, dari rumus ini kita bisa cari KB dikali molal itu sama dengan delta TB. Berarti untuk mencari molal gimana? Molal itu sama dengan delta TB dibagi KB. Sudah, masukkan aja. Delta TB-nya kan ada ini, 3,25 derajat Celcius. KB-nya juga sudah ada ketetapan itu, 2,35 derajat Celcius. Derajat Celcius habis. 3,25 dibagi 2,35 ketemunya 1,38. Nih ya, ketemunya 1,38. Apa? Molal. Jadi molal itu artinya apa toh? Boleh nulisnya begini, 1,38 molal atau 1,38 molal itu satuannya apa? Gram per mol. Nih, boleh nulisnya seperti itu. Nah, sekarang maaf, untuk molal satuannya kebalik ya, bukan gram per mol, tapi mol per gram. Kalau gram per mol itu mr. Mol per gram. Nih, baru naik. Molalnya kan sudah ketemu nih 1,38. Baru kita bisa mencari N. Kita masukkan. Molalnya kan 1,38 ya. Apa? Mol per gram. Ibu balik tadi. Mol per gram sama dengan N dikali 1000 per P-nya 100. 100 gram. Ada satuannya. Gram. Ini coret-coret berarti 10 bagi 1 kan 10. Maka 1,38 mol per gram sama dengan N 10 kali ini ya. Berarti N kali 10. N dikali 10 gram. Yang ditanyakan N. N dikali 10 gram sama dengan 1,38 mol per gram. Sehingga N sama dengan 1,38 mol per gram dibagi 10 gram. Ini gram-gram habis, tinggal mol. 1,38 dibagi 10 berarti berapa? 0,138. Apa satuannya? Mol. Nih, ketemu 0,138 mol. Baru bisa naik ke sini. Molnya kan sudah ketemu nih. Masanya 35,5 gram dibagi molnya ini 0,138 mol. Maka ketemunya 257,246. Ini kita bulatkan aja, nggak usah pakai koma-koma ya. 6 lebih dari 5 berarti akan didapat tambah 1. 4 tambah 1, 5. 5 lebih besar dari 5 akan didapat tambah 1.
2 ditambah 1, 3. 3 itu kan kurang dari 5, berarti kan tetap 0. Maka ini kalau kita bulatkan menjadi 257. Satuannya apa? Gram per mol atau cukup 257. Ketemulah MR-nya, MR belerangnya adalah 257. Nah, sekarang ini jawab yang A. Kita cari yang P, rumus molekul. Nah, untuk mencari rumus molekul ya, RM, rumus molekul belerang, itu rumusnya adalah MR dibagi AR. AR-nya siapa? Ya ARS. MR-nya siapa? Ya MR belerang ini. Maka MR belerang kan sudah ketemu. 257 dibagi ARS-nya juga sudah ada. 32. 257 dibagi 32 ketemunya 8. Jadi rumus molekul belerang itu lambangnya S ya. Belerang itu sama dengan, kan belerang lambangnya S, jumlahnya berapa? 8, S8. Nih, oke, jadi hari ini kita sudah bisa mencari massa molekul relatif, kita juga sudah bisa mencari rumus molekul belerang. Baiklah anak-anak, pada pertemuan minggu ini Ibu cukupkan sampai sekian. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.